Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan channel Jody Teknik. Pada kesempatan pagi hari ini saya menerima dan mendatangi servis panggilan TV Sanyo 21 in. Kata usernya kerusakan TV sudah 3 hari, dan apa sebenarnya kerusakan dan keluhan untuk TV tersebut. Kita pencet dulu tombolnya biar ketahuan apa kerusakannya. Nah, kerusakannya seperti ini ya, gambar garis mendatar terang banget lalu protek. Oke, sebelum kita perbaiki, mari kita bongkar dulu. Mari kita belajar bersama-sama apa sebenarnya biang kerok dari TV tersebut. Dan sebelumnya ingin saya pindahin ya, untuk TV kita matikan dulu. Oke, sekarang TV sudah dibongkar. Ternyata keadaannya kayak gini ya, banyak sawang-sawang ini, debu sawang. Kita bongkar perlahan-lahan. Wow, debunya banyak banget. Dan sambil kita kuas-kuas, kita bersihkan, kita cek fisik dari komponen-komponen ini ya. Kemungkinan ada komponen-komponen yang bermasalah. Kita balik mesinnya. Kita teliti apakah ada yang solderan-solderan yang retak ya. Sekarang kita lanjut untuk menganalisa dan untuk mengecek ya. Sekarang TV-nya kita hidupkan dulu, stop kontak kita colokin, lalu kita persiapkan untuk avonya. Di sini avometer saya pakai digital aja, ini biasa ya. Sebelumnya prop hitam kita letakkan di ground CRT tabung ini. Dan untuk langkah selanjutnya kita hidupkan dulu untuk TV-nya. Kita coba apakah masih bergaris, tombolnya kita pencet. Oke, nah kaca ya, TV-nya masih bergaris karena kacanya jauh. Nah, sekarang kita cek poin-poinnya satu persatu. Karena kerusakan ini kalau dianalisa mengarah ke area vertikal, jadi yang kita cek adalah poin-poin tegangan di area vertikalnya. Oke? Karena TV Sanyo ini beda ya sama TV-TV yang lain. Kalau TV Sanyo ini tegangan VCC-nya diambil dari regulator, biasanya 28 volt, antara 28 volt sampai 30 volt. Tapi kalau TV-TV lain ngambilnya dari area playback ya, biasanya di sini dari playback. Tapi kalau TV Sanyo ini ngambilnya dari area regulator untuk VCC-nya ya. Sekarang kita cek dulu dan kita ukur biar kelihatan ini untuk avonya. Kalau saya memakai skala kali 200 untuk tegangan VCC vertikal ya. Dan sekarang kita ukur mulai dari keluaran regulator awal ya. Di sini kita urut. Ini dari tegangan 28 volt biasanya. Sini ini masuk dioda, kita ukur di sini ya. Untuk elko-nya menunjukkan angka 26 volt. TV dalam keadaan standby ya. TV Sanyo ini beda. Dari regulatornya masih aktif. Oke, selanjutnya kita cek di area vertikalnya. Karena untuk VCC IC vertikal untuk TV Sanyo ini dilewatkan melalui
biasanya lewat TR ya. Ini TR nya TR Ki 683. Ini kita cek aja di sini untuk keluaran di basisnya, kita urut. Nah ini ada elko VCC nya. Oke, menunjukkan angka 26, tapi masih goyang-goyang ya, tidak tenang. Nah ini masih goyang-goyang, tidak tenang. Entah itu tegangan itu panik apa gimana, nggak mau tenang ini. Oke, kita analisa, berarti untuk elko VCC juga mengalami masalah ya. Sebelum kita bongkar, kita ukur dulu untuk outputnya, apakah outputnya masih sudah bekerja apa belum. Biasanya kalau bekerja itu tegangan separuh dari VCC 26 sampai 28 volt, biasanya 13, antara 12 sampai 13 volt untuk outputnya. Oke, sekarang kita pencet lagi tombolnya. Oke, ternyata untuk output vertikal sama ya, sama dengan VCC. Berarti kemungkinan atau kita analisa untuk vertikalnya, untuk IC vertikalnya nggak bekerja ya, karena biasanya kalau bekerja itu VCC dari output ini sekitaran 12 sampai 13 volt, tetapi ini sama dengan VCC 26 voltnya. Tapi biasanya kalau VCC ini menunjukkan 0, itu biasanya di area vertikalnya mati, tetapi ini menunjukkan 26 volt, itu kemungkinan IC vertikalnya belum kerja. Dan untuk IC vertikalnya sendiri kalau udah posisi kerja, kalau misalnya IC vertikal ini masih bagus, berarti untuk output, sinyal output dari IC chromanya, IC Taycon ini enggak bekerja. Kalau VCC untuk outputnya sama, kemungkinan itu IC rusak atau IC Taycon ini enggak bekerja. Oke, sekarang kita buka dulu untuk elko. Kita copot dulu biasa. Ini ternyata untuk elko VCC 1000 mikro 35 voltnya, ini 1000 mikro 35 voltnya, dan ini untuk pump up dan VCC pump up 220 mikro 35 voltnya juga bermasalah, dan untuk VCC nya kembung ya ini. Maka dari itu sekalian saya ganti aja yang baru ini untuk elko 1000 mikronya. Ini untuk elko 1000 mikro 35 volt saya ganti, dan pump up nya 220 mikro 50 voltnya saya ganti juga. Oke, sekarang langsung aja saya ganti. Oke, kita solder dulu. Untuk elko pump up nya dan untuk VCC nya juga. Kemudian kita potong untuk kakinya biar nggak kepanjangan. Elko sudah saya ganti, dan sedikit saya menjelaskan masalah kasus seperti ini di TV Sanyo. Sebenarnya TV Sanyo ini kalau mengalami kasus semacam ini, garis mendatar kemudian terang lalu protek,
itu kasusnya bukan IC vertikalnya yang mati ya, tapi IC SMD ini di IC SMD ini kehilangan tegangan 5 volt. Dan bagaimana untuk menganalisanya kalau ini benar-benar kehilangan tegangan 5 volt? Karena saya sudah mengalami beberapa kasus semacam ini untuk khususnya TV Sanyo, dan tapi baru kali ini saya memberikan tutorialnya. Oke, sebenarnya untuk TV Sanyo itu untuk R ini, R219 dan 217 ini mengeluarkan tegangan atau menghasilkan 10-12 volt. Dan untuk tegangan yang 12 volt ini melalui TR Q205 dan Q206. Kemudian kedua transistor ini menghasilkan tegangan 5 volt. Tegangan 5 volt sendiri di switch atau di on off oleh IC SMD ini, sehingga IC SMD ini bekerja menghasilkan tegangan 5 volt yang disalurkan oleh kedua transistor ini melalui R218 ini, RSMD 218 ini yang enggak kelihatan ya. Dan untuk kedua transistor ini, untuk basisnya itu menyatu ya. Untuk basis, kedua basis transistor ini jadi satu sehingga menghasilkan 5 volt. Oke, sekarang kita praktekkan untuk pengetesannya, apakah biang keroknya di area sini, apakah strumnya atau tegangannya sudah masuk yang 5 volt. Kita cek. Oke, TV kita hidupkan dulu, kita start. Untuk R ini menghasilkan 11 volt ya. Kedua R ini menghasilkan 11 volt. Dan setelah dilewatkan atau diturunkan melalui kedua transistor ini, Q205 dan Q206, apakah hasilnya ada 5 volt? Oke, ada 5 volt ya. Sebelum R218 muncul hadir untuk tegangan, dan sesudahnya kosong ya. Berarti kemungkinan besar atau dipastikan untuk R218 ini putus. Nilainya adalah 101 ya, atau 100 ohm. Karena saya tidak punya cadangan R SMD, maka saya menggantinya dengan R biasa yang nilainya 100 ohm. Sekarang penggantian R udah selesai ya. Untuk R nya sudah selesai saya ganti. Dan karena untuk RSMD nya sendiri putus, maka langsung saja saya sambung ya, nggak usah tak copot, langsung saya sambung untuk resistor 100 ohm nya. Sekarang kita hidupkan TV nya dan kita cek apakah dan bagaimana hasilnya. Oke, 5 volt hadir ya, di sini hadir. Dan setelah R ini sambung dari sini, tapi dicek di sini juga nggak apa-apa. Oke, hadir 5 volt, bagus. Sudah normal ya untuk sebelum R, di basisnya 5 volt, dan sesudah R 5 volt, bagus. Dan bagaimana untuk layarnya, apakah sudah menyala normal? Oke, kelihatan ya.
Untuk TV-nya sudah menyala normal. Mantap. Sekarang TV-nya sudah selesai dan mau saya rapikan dan mau saya tutup kembali. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan teruslah belajar, karena sedikit banyak belajar kita dapat menambah ilmu serta pengalaman. Cukup sekian, dan jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti tutorial-tutorial saya yang selanjutnya. Terima kasih dan salam Setrum Mania. Regedeg.